Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PBU 2019 akan mempresentasikan tentang asesmen autentik. Anggota dari kelompok 1 adalah sebagai berikut. Luciana Anggraini dengan NIM 1903020432, Nurul Izzah Fatimah dengan NIM 1903020449, dan Nur Fadiah dengan NIM 1903020453. Apa itu asesmen autentik? Dalam bukunya, Nurgiantoro menyebutkan bahwa Mueller menyatakan bahwa penilaian autentik merupakan satu bentuk tugas yang menghendaki pembelajar untuk menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. Maksudnya di sini adalah asesmen autentik ini tidak hanya menekankan pembelajaran kepada pengetahuan siswa, tetapi juga keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki siswa, sehingga nantinya setelah siswa lulus, mereka memiliki suatu bakat atau suatu potensi yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Contohnya, pembelajaran seperti melakukan presentasi, demonstrasi, praktikum, kemudian tanya jawab yang menekankan pada kemampuan komunikasi siswa, laporan portofolio, laporan observasi, dan semacamnya. Sehingga diharapkan dari sini, siswa memiliki sesuatu yang akan dia gunakan setelah lulus nanti. Seperti dalam biologi, SMA, ada pelajaran tentang bioteknologi, di mana biasanya guru menggunakan praktikum seperti pembuatan yogurt, kefir, keju, dan semacamnya, sehingga siswa mempunyai pengetahuan bagaimana cara untuk membuat sesuatu. Berikut adalah perbedaan antara asesmen tradisional dan berbagai alternatif dari asesmen autentik. Pada aspek yang dinilai, pada asesmen tradisional adalah seberapa mampu siswa dalam menjawab soal dengan benar. Sehingga ketika dalam pernyataan tersebut siswa tidak mampu menjawab soal dengan benar, maka siswa mendapat skor 0. Dan pada asesmen alternatif adalah mengukur seberapa mampu siswa dalam berkomunikasi. Dalam asesmen ini melatih bagaimana siswa mampu mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan. Dalam asesmen kinerja adalah mengukur seberapa mampu siswa dalam menerapkan konsep-konsep pembelajaran atau apa yang telah dia pelajari. Dan dalam asesmen langsung atau direct assessment, mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menerapkan dalam kehidupan nyata. Dan pada contoh penilaian, biasanya pada asesmen tradisional menggunakan tata cara penilaian berupa pilihan ganda, isian, dan pernyataan benar atau salah. Dan pada asesmen alternatif biasanya berupa kegiatan instruksional bermakna, seperti kuis, tanya jawab yang intinya menekankan pada kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Kemudian dalam asesmen kinerja, tugas-tugasnya biasanya berupa praktikum dan observasi, dan pada asesmen langsung biasanya berupa demonstrasi dan presentasi. Kemudian pada aspek tata cara penilaian, penilaian pada asesmen tradisional biasanya melalui pencapaian skor. Sehingga pada setiap pertanyaan pada asesmen tradisional ini terdapat skor masing-masing sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dan jika siswa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka ia mendapatkan skor sesuai yang telah ditentukan. Tetapi jika salah, maka siswa mendapatkan skor 0 atau tidak mendapatkan skor. Sedangkan pada asesmen alternatif, penilaiannya berdasarkan partisipasi aktif siswa. Sehingga apabila siswa berani menyampaikan argumentasinya, tetapi argumentasinya salah atau kurang tepat, maka masih mendapat kemungkinan bahwa siswa tersebut mendapatkan skor. Karena tidak hanya dinilai berdasarkan benar atau salah, tetapi kemampuan argumentasi, kemampuan komunikasi siswa. Pada asesmen kinerja, penilaian diukur berdasarkan pencapaian kinerja siswa dalam skala tertentu. Jadi ketika melakukan penilaian, guru atau fasilitator telah membuat rubrik penilaian yang mana mencakup skala-skala tertentu. Misal,
pada praktikum menggunakan mikroskop. Bagaimana ketepatan siswa dalam meletakkan preparat, bagaimana ketepatan siswa dalam mengatur cahaya pada penggunaan mikroskop, seperti itu. Jadi ketika siswa mampu melakukannya dengan benar, maka siswa memperoleh suatu skor tertentu. Kemudian pada asesmen langsung, penilaian dilakukan dengan instrumen penilaian terpadu, yang mana meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi pada asesmen langsung, ini penilaiannya dilakukan berdasarkan semua aspek. Bagaimana sikapnya dalam bekerja sama antar kelompok, bagaimana pengetahuan yang dimiliki, serta bagaimana psikomotorik atau keterampilan siswa ketika melakukan suatu praktikum atau tugas-tugas tersebut. Nah, di slide ini kita akan mengetahui mengapa asesmen autentik penting untuk dilakukan seorang pengajar. Yang pertama adalah asesmen autentik mengajarkan keterampilan dalam berbagai konteks di dunia nyata. Manfaat dilaksanakannya penilaian autentik bagi siswa dapat mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman materi akademik mereka, mengungkapkan dan memperkuat penguasaan kompetensi mereka seperti mengumpulkan informasi, menggunakan sumber daya, menangani teknologi, dan berpikir sistematis, serta menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan siswa melalui pembelajaran konstruktif. Jadi di sini siswa akan belajar, pertama mereka akan menata pengetahuannya terlebih dahulu. Kemudian bagaimana cara mereka mengaplikasikan pengetahuannya. Jadi pembelajaran dilakukan secara konstruktif sehingga akan lebih mudah bagi siswa untuk memahami suatu materi tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran secara asesmen autentik mampu mengintegrasikan belajar, mengajar, dan menilai. Sulit bagi seorang guru untuk mampu mengintegrasikan ketiga hal ini, di mana belajar, mengajar, dan menilai dilakukan dalam suatu sistem atau suatu waktu. Tetapi pada asesmen autentik ini berdasarkan poin-poin yang dinilai, guru mampu mengintegrasikan semuanya. Yang keempat adalah memberi ruang siswa untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari melalui berbagai cara. Pada asesmen autentik ini, siswa memiliki kebebasan untuk berekspresi. Dengan cara apa mereka akan mengaplikasikan apa yang telah dia pelajari atau pengetahuan yang mereka miliki. Baik, terima kasih Saudari Nurul Iza atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Luciana Anggraini akan menyampaikan tentang membuat asesmen autentik. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi standar untuk siswa. Standar hampir sama seperti tujuan, yaitu pernyataan tentang apa yang harus siswa ketahui dan yang harus bisa mereka lakukan. Standar lebih sempit cakupannya jika dibandingkan dengan tujuan. Terdapat 3 tipe standar, yaitu standar konten, standar proses, dan standar nilai. Standar konten merupakan pernyataan yang mendeskripsikan apa yang siswa harus ketahui atau mampu lakukan dalam konten disiplin ilmu tertentu. Sedangkan standar proses merupakan pernyataan yang menggambarkan keterampilan yang harus dikembangkan siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran. Standar proses merupakan keterampilan umum yang dapat diterapkan dalam disiplin apapun. Yang terakhir ada standar nilai. Standar nilai merupakan pernyataan yang mendeskripsikan sikap yang harus dikembangkan siswa selama pembelajaran. Dalam menuliskan standar agar diterima untuk penilaian, maka itu harus dapat diamati dan diukur. Standar juga harus dituliskan secara jelas dan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Langkah yang kedua yaitu memilih tugas autentik. Tugas autentik adalah sebuah tugas yang diberikan kepada siswa yang dirancang untuk menilai kemampuan mereka dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan berbasis standar pada tantangan dunia nyata.
Suatu tugas dinyatakan autentik jika siswa diminta untuk membuat sendiri tanggapan dari suatu hal, dibandingkan dengan memilih dari apa yang sudah disajikan. Serta tugasnya merupakan replikasi dari tantangan di dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kriteria untuk tugas. Kriteria yaitu indikator kinerja yang baik pada suatu tugas. Kriteria harus diberikan kepada siswa sebelum siswa memulai tugas, sehingga siswa mengetahui harapan guru dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang seperti apa kinerja yang baik itu. Karakteristik suatu kriteria yang bagus yaitu dinyatakan dengan jelas, singkat, dan tampak atau terlihat. Yang terakhir yaitu membuat rubrik. Terdapat dua rubrik yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Fadiah. Tugas otentik atau tugas asli merupakan tugas yang diberikan kepada siswa yang dirancang untuk menilai kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang digerakkan oleh standar ketantangan dunia nyata. Tugas dianggap otentik jika siswa diminta untuk membangun tanggapan mereka sendiri daripada memilih dari yang disajikan, dan tugas mereplikasi tantangan yang dihadapi di dunia nyata. Karakteristik tugas otentik. Yang pertama yaitu memilih respon untuk melakukan tugas. Penilaian otentik meminta siswa untuk menunjukkan pemahaman dengan melakukan tugas yang lebih kompleks, yang biasanya mewakili penerapan yang lebih bermakna. Yang kedua yaitu dibuat untuk kehidupan nyata. Dalam penilaian otentik, biasanya siswa diminta untuk menunjukkan kemahiran dengan melakukan sesuatu. Yang ketiga, pengaplikasian pengetahuan. Penilaian otentik sering meminta siswa untuk menganalisis, mensintesis, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari secara substansial. Kemudian yang keempat yaitu terstruktur. Penilaian otentik memungkinkan lebih banyak pilihan dan konstruksi siswa dalam menentukan apa yang disajikan sebagai bukti kemahiran. Yang terakhir, bukti tidak langsung menjadi bukti langsung. Penilaian otentik menawarkan bukti penerapan dan konstruksi pengetahuan yang lebih langsung. Jenis-jenis tugas otentik. Jenis tugas otentik dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan respon yang dipilih dan berdasarkan respon yang dibangun. Berdasarkan respon yang dipilih, siswa memilih jawaban dari apa yang telah diberikan atau dari ingatan mereka. Siswa hanya mengingat atau mengenali informasi yang diperlukan untuk memilih tanggapan yang sesuai. Contohnya, tes pilihan ganda, menentukan benar atau salah, mengisi bagian yang kosong, dan lain-lain. Yang kedua, respon yang dibangun. Siswa menyusun jawaban dari pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Siswa harus membangun pengetahuan baru dan mengungkapkan sebagian dari pemikirannya. Contohnya yaitu dalam bentuk produk seperti mengurutkan desimal, membuat peta konsep, mengidentifikasi tema, dan lain-lain. Dan contoh dalam bentuk kinerja yaitu tes mengetik, mengukur objek, pencarian katalog komputer, dan lain-lain. Rubrik merupakan skala penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja siswa berdasarkan kriteria khusus. Penilaian otentik biasanya merupakan ukuran yang mengacu pada kriteria. Rubrik analitik versus rubrik holistik. Rubrik analitik mengartikulasikan tingkat kinerja untuk setiap kriteria.
Rubrik analitik biasanya dipilih jika ingin menilai setiap kriteria secara terpisah, terutama untuk tugas yang melibatkan lebih banyak kriteria. Kemudian rubrik holistik tidak mencantumkan tingkat kinerja yang terpisah untuk setiap kriterianya, dan menilai kinerja secara keseluruhan. Rubrik holistik cenderung digunakan saat penilaian cepat dan dapat juga digunakan untuk tugas yang lebih substansial. Contoh-contoh penilaian otentik. Contoh penilaian otentik dibagi menjadi dua bentuk, yaitu standar dan portofolio. Standar contohnya adalah sains, teknologi, kesehatan, bisnis, komunikasi, musik, dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk portofolio seperti social science, edukasi spesial, ekologi, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.